Perjalanan menelusuri jejak leluhur. Perjalanan menelusuri jejak leluhur diawali dengan rasa penasaran saya terhadap jalur silsilah keluarga yang menurut para sesepuh Watu Barut masih terhubung dengan Keraton Yogyakarta. Saya mengawali dengan bertanya kepada para sesepuh, kemudian mencatatnya. Di samping itu, saya juga aktif mencari di media sosial dengan googling maupun melalui Facebook. Melalui Facebook, saya bergabung dengan grup Paguyuban Trah Panembahan Senopati yang disingkat Patrap Senopati dan Paguyuban Trah Ki Ageng Mangir Wanabaya yang disingkat Patramawa. Dari situ saya mulai mendapatkan informasi mengenai jalur silsilah yang nyambung hingga ke Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir. Tak lama setelah saya bergabung, ada yang inbox saya untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Ada dua grup WhatsApp yang saya ikuti, yaitu grup Patrap Senopati dan grup Ki Ageng Mangir Wanabaya. Melalui Facebook, saya diinbox oleh seseorang dari Jakarta yang bernama Pak Bambang Hermansyah. Beliau memperkenalkan diri masih keturunan dari Raden Nganten Surodahono, dari putri sulung yang bernama Raden Nganten Yudah Anggraini. Raden Nganten Yudah Anggraini menikah dengan orang China dan memiliki keturunan China di Kebumen, termasuk Pak Bambang Hermansyah. Pak Bambang kemudian menyarankan saya untuk mengurus surat kekancingan. Beliau memberikan petunjuk dan syarat-syarat mengurus surat kekancingan. Salah satu syarat yang wajib adalah harus memiliki surat kekancingan asli dari orang tua atau leluhur. Mengetahui hal itu, saya pun menyerah, karena tidak memilikinya. Akhirnya saya hanya melanjutkan pendataan nama-nama keluarga untuk dibukukan dan dibuat diagram silsilah. Saya kemudian silaturahim ke rumah Pak Makrus, untuk menanyakan data silsilah dari Eyang Wongsodiwiryo. Ternyata Pak Makrus memiliki surat kekancingan asli yang dibuat tahun 1981. Surat kekancingan tersebut kemudian saya foto, untuk saya konsultasikan apakah bisa digunakan sebagai dasar membuat surat kekancingan. Setelah berkonsultasi, ternyata tidak bisa, karena sudah terlalu jauh. Jalur surat kekancingan milik Pak Makrus, babonnya adalah Eyang Wongsodiwiryo, sementara jalur silsilah saya babonnya adalah Eyang Martodiwiryo, kakak dari Eyang Wongsodiwiryo. Saya kemudian silaturahim ke rumah Mbah Tuti, untuk menanyakan data silsilah dari Mbah Muntasiyah. Mbah Muntasiyah adalah putri ketiga dari Eyang Martodiwiryo, sekaligus kakak dari Mbah Mustanginah. Ternyata, Mbah Tuti punya surat kekancingan asli dari Eyang Martodiwiryo. Saya kemudian meminjamnya untuk dikonsultasikan ke Tepas Darah Keraton Yogyakarta. Jawaban dari Raden Mas Karenggo, orang Tepas Darah Keraton waktu itu hanya bilang, silahkan datang ke kantor Tepas Darah untuk konsultasi lebih lanjut. Saya pun ke Jogja, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Alhamdulillah bisa digunakan untuk proses surat kekancingan, tapi harus melengkapi persyaratan yang lain. Setelah melengkapi syarat-syarat yang diminta, saya kemudian ke Jogja lagi untuk menyerahkan berkas persyaratan. Alhamdulillah, surat kekancingan bisa diproses dan menunggu sekitar 6 bulan. Saya kemudian mencoba menelusuri makam leluhur, dimulai dari makam Eyang Cokrodiwiryo di makam Tangkil. Ternyata makam Eyang sangat tidak terawat, gedongnya sudah roboh dan banyak rumput liar. Saya berniat memperbaiki makam Eyang, tetapi bingung mau rembukan dengan siapa, akhirnya saya urungkan. Tiba-tiba ada orang Tangkil datang ke rumah dan berniat untuk memasang listrik dan titik lampu di makam Tangkil. Saya termotivasi kembali untuk melanjutkan rencana memperbaiki makam Eyang. Kemudian saya beranikan diri untuk share ke saudara, barangkali ada yang mau ikut nyumbang untuk biaya pemasangan listrik. Alhamdulillah, ada yang mendukung dan ikut nyumbang. Kemudian saya lanjutkan rencana untuk memperbaiki makam Eyang dan alhamdulillah banyak yang mendukung dan ikut nyumbang. Perbaikan makam Eyang berjalan dengan lancar dan akhirnya selesai. Setelah selesai, ada yang mengusulkan untuk mengadakan tahlil bersama di makam Eyang. Saya kemudian membuat grup WhatsApp keluarga besar Eyang Cokrodiwiryo dan mengundang semua anggota grup, khususnya yang domisili di Kebumen untuk bisa hadir. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Demikian cerita singkat perjalanan saya menelusuri jejak leluhur.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Nasruddin, Pak Kolil, Pak Fadli dan seluruh terah keluarga Eyang Cokrodiwiryo Watubarut, yang telah mendukung penuh hingga terkumpulnya keluarga besar Eyang Cokrodiwiryo. Semoga dengan perkumpulan keluarga ini, bisa menjadikan kebaikan bagi kita semua. Ada kalimat menarik dari Jatiningrat. Masa lalu, kita akui bahwa perselisihan membuat satu terah tersisihkan. Sejarah yang baik adalah sejarah yang bisa memberikan pendidikan bagi penerus sejarah. Memang susah bicara apa adanya, dan sering apa adanya itu memerlukan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati para sedulur semua. Sekian dan terima kasih.